Kalau orang sedang berhaji itu mereka wukuf di Arafah ya Ustaz ya. Itu kalau wukuf di Arafah itu ngapain aja ya Ustaz ya kegiatannya di sana? Kalau bicara wukuf di Arafah ya, bahkan haji itu Arafah kata Nabi SAW. Al-hajju Arafah. Maksudnya? Orang yang kehilangan Arafah udah nggak haji. Memang ada orang nih, dia tawaf, dia ngelakukan semua amalan haji kecuali wukuf di Arafah dia nggak lakukan. Ya udah, nggak sah haji dia. Jadi Arafah ini memang sangat spesial ya. Bahkan ada sebuah hadis ya dari Abdullah bin Umar bahwa Nabi SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala yubahi malaikatahu asyiyata Arafah bi ahli Arafah. Allah itu membanggakan hamba-hamba yang ada di padang Arafah kepada malaikat-malaikat. Allah mengatakan, Unzuru ila ibadi atawni syu'than ghubran. Lihat kepada hamba-hambaku. Mereka datang ya dengan pakaian yang sudah kusut, dengan wajah yang kusam, berdebu. Di riwayat lain dikatakan Allah menyebutkan bahwa Allah sudah mengampuni mereka ya. Tidak ada hari yang lebih banyak Allah membebaskan dari api neraka daripada hari Arafah. Kenapa Allah membanggakan hamba-hambanya kepada malaikatnya? Nah ya itu memangnya yang mereka lakukan di sana apa sih Ustaz? Kok sampai jadi demikian? Ya kalau antum bisa bayangin ya, dulu sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, malaikat kan sempat mengemukakan pendapat mereka. Engkau menciptakan manusia yang membuat kerusakan di bumi, yang menumpahkan darah. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Itu pendapat malaikat. Maka Allah katakan, aku lebih tahu dari apa yang dari kalian gitu. Dan memang terbukti. Ternyata yang dipikir malaikat manusia akan membuat kerusakan. Ternyata di hari Arafah dari berbagai penjuru dunia datang mereka, meninggalkan keluarga mereka, meninggalkan pekerjaan mereka. Cari apa mereka? Cari fulus? Enggak. Mereka karena mendatangi panggilan Allah Azza wa Jalla. Maka di sini Allah membanggakan kepada malaikat-malaikatnya, lihat tuh hamba-hambaku tuh. Yang dulu kalian pikir semua akan membuat kerusakan. Enggak, ada yang membuat kerusakan, iya. Tapi lihat, ada hamba-hamba yang mereka berjuang. Antum kalau lihat jemaah haji Indonesia, sudah tua-tua ya, berangkat jemaah. Ratusan tahun yang itu. Wallahu Akbar. Kadang kala mereka harus jual sawahnya, dijual sawahnya. Mereka datang ke Arafah, di situ Allah bangga ya. Makanya kalau bicara jemaah haji, apa yang dilakukan di padang Arafah sebenarnya, itu yang kita kadang-kadang bersedih. Ana lama tinggal di Arab Saudi ya, beberapa kali berangkat haji bimbing umpamanya. Ana sedih banget ketika hari Arafah yang seharusnya diisi dengan doa, diisi dengan zikir. Jadi mulainya ini buat para jemaah ya, harapan ana ketika matahari tergelincir, biasanya sholat duhur asar, ada khutbah Arafah, sholat duhur asar berjamaah, setelah itu sudah wukuf, dimulai wukuf. Ngapain wukuf itu? Berdoa, berzikir, bertobat, nggak ngapa-ngapain. Itu Nabi SAW melakukan itu sejak selesai sholat duhur sampai matahari mau terbenam. Beliau alaihissalatu wassalam mengatakan kepada para sahabatnya, aqifu hahuna. Aku wukuf di sini, wa Arafah kulluha mauqif. Arafah ini tempat wukuf semuanya. Artinya sahabat silahkan bertebaran gitu loh. Jangan di tempat itu. Dan Nabi berdoa sampai matahari menguning mau tenggelam. Kalau kira-kira mulai jam 12:30 sampai 5:30, berapa jam? Sekitar 5 jam. 5 jam. Kita setengah jam sudah habis doanya. Ya kan banyak orang kan, makanya kenapa orang-orang itu kadang-kala ya ngobrol, ya kadang-kala mereka ketawa-ketawa ini itu loh. Ini momentum belum tentu terulang loh buat antum. Belum tentu terulang. Sebagian memang sekali haji itu yang wajib. Lalu ternyata ketika di padang Arafah mereka sedih, anak-anak sedih, anak sedih sekali melihat ya. Ya Allah ya. Apa mereka memang sering datang ke sini gitu loh, seperti itu. Orang kan kalau biasanya kalau pertama kali datang kan, waduh udahlah, anak nggak mau urusan. Maka nasihat anak buat para jemaah, hindarin teman-teman di padang Arafah. Menyendiri aja nanti Ustaz. Menyendiri. Kenapa perlu menyendiri? Karena kalau sama teman ngobrol, hari itu khususnya ngobrol sama Allah SWT.
Karena kalau ngobrol nggak kerasa juga. Oh, nggak berasa, nggak berasa. Sudah mulai gelap. Kayak gitu. Makanya hari itu nasihat anak khususkan ngobrol sama Allah. Doa ya. Doa, berzikir terus, makanya baca Quran, berzikir ya, terus baca salawat buat Nabi SAW. Dan yang paling mulia yang diucapkan di padang Arafah itu apa? Ya, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Nabi SAW, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli. Itu yang paling mulia yang dibaca oleh aku dan para nabi sebelum aku. Baca itu. Terus baca itu lagi. Capek baca yang lain. Dan harapan Anda juga teman-teman yang baca sama artinya. Iya, Hayati. Jadi bukan sekedar, ana 1000 kali, ana sekian kali, enggak. Karena itu kalimat yang paling mulia dan harapannya kita mati di atas kalimat itu.